Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa nahnu nashhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala rasulikal karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ala ashabihi wa ala man ittaba'u bi ihsan ila yaumiddin. Kita bersyukur pagi ini kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan ini kultum subuh, di mana alhamdulillah kita mengajak Ustaz Abdul Somad sholat subuh di sini. Kalau ulama ada kesempatan kita untuk meminta nasihat. Jadi ini subuh yang berkah insyaallah. Amin. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takrim wal ihtiram, pujian sanjungan kepada Profesor Dr. Abdul Somad, kemudian kepada ayahanda Haji Edi sebagai pembina masjid ini beserta jajarannya dan tokoh-tokoh yang hadir. Semoga semua kita yang hadir dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tadi dibilang sama pengurus semuanya gratis di sini, tapi satu yang nggak boleh gratis, infak jangan sampai gratis, ya kan? Karena salah satu sunnah jika ada majelis itu dipasang dengan infak. Dalam Al-Quran disebut dengan infak najwa, ya. Lewat ini, jadi kadang atau jadi kete. Biti kada atau biti kete? Nak turun biti kada atau biti kete? Ini nak datang. Hebat awak. Masuk terowongan Mina, orang kelaparan, kejadian di Mekah. Kurang awak yang selama ini. Sebabnya kamu pahit selalu bawa bekal. Orang kelaparan ini ada roti dalam tasnya. Itu awak. Tapi gini jangan roti loh, infak. Baik sidang jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah Sumatera Barat telah selesai mengadakan pilkada, yaitu alhamdulillah. Dan kita sadonyo seluruh kita menerima hasil pilkada. Sianan tapilih itulah pejabat awak, yaitu sianan nikah jamaah itu ayah awak. Ya. Jadi sidang jemaah dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa athi'ullaha wa rasulah." Taatlah kalian kepada Allah, taat kepada Rasulnya. Wa la tanaza'u, jangan kalian berkontok-kontokan, jangan kalian bertengkar. Fatafshalu, kalian akan lemah. Wa tazhaba rihukum, hilang wibawa kalian. Wasbiru innallaha ma'as sabirin, sabarlah kalian, sesungguhnya Allah bersama yang sabar. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, ada beberapa perintah dan ada beberapa larangan dalam ayat ini. Pertama, perintah taat kepada Allah. Taatlah kalian kepada Allah, hai yang kaya, yang miskin, semua lapisan masyarakat, seluruh hamba Allah. Yang kaya taat pada Allah, yang miskin taat pada Allah, yang laki-laki taat pada Allah, yang perempuan taat pada Allah, pengusaha taat pada Allah, rakyat biasa taat kepada Allah, pejabat taat kepada Allah, Bapak Presiden harus taat pada Allah,
Bapak Menteri harus taat kepada Allah. Bapak Menteri yang baru diangkat pun harus taat kepada Allah. Ya, ada pengangkatan Menteri baru. Hah? Orang kampung Ambo, Menteri Agama ditukai. Orang kampung Ambo. Ya, ini siapa? Ya, Yakut. Dan salah satu Yakut. Sidang jemaah rahmat Allah, siapapun di dunia ini harus taat kepada Allah. Gubernur terpilih harus taat pada Allah. Bupati terpilih harus taat pada Allah. Wali kota terpilih harus taat kepada Allah. Siapapun yang duduk di Pilkada Sumatera Barat wajib taat kepada Allah. Wa rasulah, taat kepada Rasulnya. Semua kita harus taat kepada Rasul. Taat kepada Rasul tidak hanya dengan satu mazhab. Mazhab yang ini betul, yang ini bid'ah, tidak boleh. Seluruhnya dalam rangka taat kepada Rasul. Yang mazhab Malik taat kepada Rasul. Mazhab Hanafi, mazhab Hambali dengan mazhab Imam Syafi'i, semuanya kita taat pada Rasul. Ikuti Rasul. Boleh mengikuti Rasul dengan berbeda mazhab, tidak ada masalah. Maka salah satu ciri dari Masjid Mujahidin ini, setiap hari Kamis kita belajar fikih 4 mazhab. Sudah selesai bab sholat, seluruh bab sholat sudah selesai, sudah masuk ke bab lain. Jadi fikih ibadah sudah hampir selesai, membahas 4 mazhab. Dari sidang jemaah rahmati Allah, bahasan 4 mazhab kita kunci dengan mazhab jumhur. Mana yang menjadi, jika ada pendapat jumhur, maka kita pilih pendapat jumhur. Kalau tidak ada pendapat jumhur, kita pegang pendapat Syafi'i. Ini yang kita lakukan di masjid ini. Fikihnya 4 mazhab, rajih dan tarjihnya fikih jumhur. Kemudian kalau tidak ada fikih jumhur, kita orang Syafi'i, maka kita ambil yang rajihnya pendapat Syafi'i. Pendapat yang terpilih pendapat Imam Syafi'i. Dan insya Allah terjadi keluasan pemahaman di madrasah kita. Kemudian sidang jemaah rahmat Allah, wala tanaza'u, jangan kalian berpecah belah, jangan kalian berselisih. Berbeda pendapat boleh. Tadi pilih si A, pilih si B, enggak apa-apa. Bertengkar yang tidak boleh. Berbeda pilihan boleh, enggak ada masalah. Yang tidak boleh apa? Bertengkar. Suami istri bertengkar gara-gara pilkada. Ya, pisah kamar gara-gara pilkada. Pisah ranjang. Aku bisa ranjang kok. Inyo memilih A, mau memilih B. Ini problem nih, ya. Jadi sedang jemaah rahmat Allah, tidak boleh berselisih. Berbeda pendapat boleh, berbeda mazhab boleh. Tidak boleh salah menyalahkan. Fatafshalu, kalau kalian sibuk bertengkar, setelah pilkada juga bertengkar juga, maka hilang kekuatan. Untuk itu kita seru seluruh kaum muslimin yang ada di Kota Padang, fokus lagi bagaimana untuk berbakti kepada Allah, kepada Rasul, kemudian mengikuti Rasul, kemudian untuk membela Islam ke depan, untuk menguatkan Islam ke depan. Dikit-dikit ya sini. Baik, saya jemaah rahmat Allah, wa tazhaba rihukum, hilang kekuatan kamu. Wasbiru, sabarlah kalian, sabar. Kehidupan susah sabar, pandemi datang sabar, toko ditutup sabar, ya nah? Sabar. Duit gak ada, istri marah-marah juga sabar. Dikasih kopi gak pakai gula juga harus. Suami dipinjam orang, suami disering dimarah-marah istri juga harus sabar, seperti sabarnya Umar dimarah-marahi oleh istrinya. Istri ngomong ngamuk. Ini balik lagi, ini penutup ya, bapak-bapak.
Ada sahabat yang sudah hampir menceraikan istrinya. Ingat dia, sebelum saya ceraikan saya tanya, saya minta nasihat Khalifah Umar dulu. Dia pergi ke rumah Khalifah. Assalamualaikum, salam. Ternyata Khalifah menjawab. Terus dia lihat istri Khalifah ngamuk-ngamuk pula, lebih parah daripada ngamuknya istrinya. Khalifahnya Umar bin Khattab yang dikit-dikit cabut pedang zaman Nabi. Tapi ketika istrinya marah-marah, santai saja Umar bin Khattab. Umar saja dimarah-marah istrinya, sabar saja dia. Apalagi siapalah saya yang dibanding Umar. Balik dia. Kata Umar, siapa itu? Balik. Ada apa? Sudah wahai Khalifah, saya tadi meminta nasihat. Terus kenapa nggak jadi? Saya sudah dapat nasihat. Apa itu? Istri saya tadi ngamuk-ngamuk, hampir saya ceraikan. Ternyata istri kau lebih parah ngamuknya daripada istri saya. Tapi kau santai saja. Umar itu orang bagak, tapi sebagak-bagak orang laki di tengah pasar, adun lebih bagak padanya. Jatuh. Apa enggak ibu? Tapi bukan membolehkan ibu ngamuk ya. Ini bukan kebenaran. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, mari bersabar menyikapi proses kehidupan yang semakin hari semakin sulit ya. Mudah-mudahan dengan bergantinya menteri ini, adanya reshuffle kabinet, maka kehidupan bertambah apa? Bertambah sulit. Siapa yang bilang bertambah sulit? Insya Allah bertambah baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Laisa minna, tidak termasuk golongan kami, man lam yarham saghirana, kalau tidak sayang kepada anak-anak, walam ya'rif syarafa kabirina, tidak menghormati yang tua, yang muda, yang anak-anak disayangi, yang tua dihormati. Itulah ciri umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak muda semua kita sayangi, kita rangkul supaya mereka selamat dari perbuatan maksiat. Amin. Yang orang tua kita hormati, Bapak Haji Edi beserta seluruh keluarga, Al-Mukarram Ustadz Jel Fathullah beserta para asatiz yang tak dapat saya sebut satu persatu. Nenek mama alim ulama cerdik pandai, nan gadang indak dimbau gala, nan ketek indak disabui namo. InsyaAllah awak sadonya dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jim ha dal, 3 huruf. Jim ha dal, jahada, artinya mengerahkan segenap kemampuan untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namo sifatnya jihad, namo kata kerjanya jahada, sifatnya jihad, orangnya mujahid. Kalau 2 orang mujahidan, kalau banyak mujahidun. Mas hajinya mujahidin. Kalau ditanya orang abih kaji kami tentang mujahidin kok. Kata kerjanya jahada, sifatnya jihad, orangnya mujahid. Kalau 2 orang mujahidan, kalau 3 orang mujahidun. Kalau nyemodok wilayah masjid mujahidin, kalau padusi mujahidatun, kalau banyak mujahidat. Itu maka kamus bahasa Arab itu panjangnya 1 meter. Inyo kata kerjanya banyak.
Beda sama bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia seketek sih. Bahasa Arab tuh banyak. Perubahan kosakatanya panjang. Jahada, jahada, jahadu, jahadat, jahadata, jahatna, jahatta, jahatuma, jahatum, jahati, jahatuma, jahatuna, jahatu, jahatna. Kalau bahasa Indonesia, jahe. Ala jahe, alun jahe, sedang jahe, mati jahe. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jihad nampak tamu mengerahkan segenap kemampuan untuk taat kepada Allah, mengerahkan segenap kemampuan awak untuk melawan kantuk awak subuh iko. Konan luar biasa melawan kantuk ko. Melawan Belanda menang awak 17 Agustus 1945. Melawan kantuk banyak nang kalah subuh iko. As-salatu khairum minan naum. Orang tadi sembahyang subuh, iya, jam barat 7.30. Nangan tak ke masjid subuh tadi? Lama mana suara muazin tu? Muazin tu salah. Jihad nampak tamu adalah melawan kehendak diri, mengerahkan segenap kemampuan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang nan melawan kantuk itu dalam Quran disabit dari 3 huruf jo. Jahada jadi tahajud. Wa minal laili dari sebagian malam fatahajjad. Barek bunyi kalimatnya. Fatahajjad, lawanlah kantukmu, lawanlah matamu. Lalu kau bukan kuasa awak. Lalu kau kuasa Allah Subhanahu wa taala. Bara banyak orang nan ingin lalu indak dapat lalu. Iyo cerita kau. Banyak orang yang ingin lalu ndak lalu. Ndak lalu 24 jam. Dek apa? Periksa KPK. Ada orang ngatonya ndak amu lalu. Pai ke psikiater. Nama penyakitnya insomnia. Yang dia gila nama anak. Rancak kau panggilan sia Nia. Lagi Siti insomnia. Anda lalu-lalunya. Penyakit tidak bisa tidur sampai makan ube lalok. Obat tidur. Di antara yang membuat orang tertidur itu hatinya tenang. Maka ambo kalau ada jamaah gua nanti lalok ndak berang. Berarti hatinya bayangkan orang barat itu sampai minum mubek penenang baru dapat lalu. Awak asal nampak muka ustaz menguap. Naik khotib ke atas tumbang. Khotib berapi-api nyoba air di bawah. Barakallahu li wa lakum. Terjaga. Macam ada settingan. Jadi nampak tamu adalah jihad melawan kantuk. Ikonan hadiriko sadonya mujahidin, orang-orang yang berhasil melawan kantuk. Walaupun sampai ke siko tak kantuk-kantuk je. Tapi paling tak nyelah berhasil melawan kantuk. Mungkin ada nan tiba ke siko jam 2 malam tadi. Tak bisa masuk, masjid dikunci. Pak kunci masjid. Bukan bantu masjid di kampung awak. Manga masjid kau dikunci, lampunya ameh. Sound system mantap. TV 2. Lain lagi AC-nya dingin. Rasul-rasul di Australia rasul kini. Ambo sebenarnya ingin bagi tahu, ambo lah pernah ceramah di Sydney. Kadang orang kalau ndak awak cerita kan ndak lo tahu ini. Sangkonya awak ke ustad antar kecamatan. Nah, oleh sebab itu jihad nampak tamu adalah jihad melawan kantuk. Tapi kalau jihad itu kalau ndak awak biasa kan ndak mudah. Allah bisa karena
biasa, tak biasa. Jadi ama-ama biasakan menjagokan anak awak bangun subuh. Bangun nak, bangun nak. Mesti seragam antara ibu dengan apa. Kadang apa kalau bangun, bangun nak, jago sembahyang subuh. Pa, biar aja. Ini kan tanggal merah, kecil ama. Nggak ada tanggal merah sembahyang kok. Nggak ada sakit. Solat ikut nggak ada istilah sakit. Nggak tahu awak sembahyang tagak duduk. Allahu Akbar. Di pesawat, bah tagak. Pilot aja duduk. Nggak tahu tagak. Ambo kau masuk orang nan banyak jodoh so dek suuzon. Masuklah ambo ke pesawat. Ambo duduk di siko, ikogang, muko bocali anak muda. Pakai earphone. Oh, gaya lah bocali. Gaya, tak bisa tak hindak bahasa Inggris. Wah, kece. Oh, dah itulah lama digulungnya earphone tuh, gulung-gulungnya diletaknya di muka. Sesudah itu disapu-sapunya, diusapnya kursi muka. Habis itu sembahyang. Allah, astagfirullahaladzim. Lah buat dosa lah bukannya. Inyo pakai celana jeans, baju kaos, ndak bertinggal sembahyang. Memang gayanya metal, celananya jeans, hatinya mujahid. Awak kadang baju koko isi setan. Maka sesudah itu ambo hilang-hilangkan suuzon. Sesudah itu asal nampak ambo orang bercelana jeans, baju kaos, ambo husnuzon, ini kau sembahyang. Sampai akhir sampai tidak sembahyang. Paling tidak awak tidak berdosa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadi nampak tamu itu adalah jihad melawan kantuk. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Salat itu sudah ada limit batas waktu yang tak bisa ditentukan oleh manusia. Asal sudah sampai waktu syuruk, namo terbit matahari itu syuruk, namo solatnya isyraq. Asallah syuruk, habis waktu subuh. Maka awak balik kalender setahun, sepanjang tahun 6 waktu. 7 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, imsak, syuruk. Tapi nan indah ada kalender syuruk, mudah saja. Syuruk itu sama waktu maghrib. Maghrib waktu Padang jam berapa? 6.5, ha? 6.8 balik. 6.8 balik kurang 2 balik menit. 6.8 balik kurang 2 balik 6 lewat 6. Berarti 6 lewat 6 habis waktu subuh. Tambah 2 balik menit. Karena waktu matahari terbit itu jam 6 lewat 6 terbit matahari. Kau bumi kau bumi terbit matahari. Waktu terbit matahari itu datang setan menghampiri. Kecek setan. Kau lambang metal kau setan. Jadi kalau ada orang bahasa Jawa, "Hai guys," itu artinya, "Hai setan." Terbit matahari, qaida ramhin, setinggi anak panah. Ramhin itu anak panah. Setelah diukur menurut ilmu astronomi, ilmu yang mengkaji tentang langit terbit matahari namanya astronomi, naiknya matahari dari permukaan bumi kata 2 balik menit. Maka 6 lewat 6 tambah 2 balik 6 8 balik. Jadi awak sudah boleh solat sunat isyraq 2 rakaat jam 6 8 balik sesuai dengan maghrib. Terbit matahari kurang 2 balik jam 6 lewat 6. Jadi kalau ada orang nan bangun jam 6 kini masih bisa nggak sholat subuh? Masih, tapi ayatnya jangan Yasin. Kita jago jam 6. Oh, pede. Allahu Akbar.
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Yasin. Ambillah katu. Tinggal 6 menit lah. Ngakonan saelok-eloknya awak jago sejam sebelum subuh. Jadi kalau subuhnya jam berapa tadi? Jam 5. Subuhnya jam 5 berarti jago jam ampe. Jam ampe jago nampak tamu kali dilakukan mandi. Mandi itu jihad juga, mengerahkan segenap kemampuan, apalagi kalau mandinya di padang panjang. Ware. Ustaz kok tahu? Ambo baru dari padang panjang. Jihad luar biasa. Bayangkanlah mandi pakai air kulkas. Mandi. Tapi katanya mandi malam tuh tidak bagus, sakit tulang. Mandi dan sakit tulang rematik itu mandi sesudah tenggelam matahari sampai tengah malam, jam 2 balik malam. Adapun jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, jam 5 itu bagus. Maka ada namanya terapi mandi. Dengan itu sehat awak, segar. Lalu kemudian sesudah mandi, wudhu. Nampak tamu awak gue solat sunat wudu. Bagi yang pakai usolli sunnatal wudu. Bagi yang tidak pakai usolli, tidak usah dilafazkan di mulut, di dalam hati saja. Apa niatnya bu ya? Dalam hati tidak berbunyi ya. Silent bahasa kampungnya. Allahu Akbar. Sama bantu solat sunat tahiyatul masjid, ayatnya persis 2 rakaat. Sesudah solat sunat, apa dalilnya solat sunat wudu kok? Wah, kini kan orang keren. Kalau dulu kalau ada buya ceramah danga saya, danga bawa pulang amalkan. Kini enggak, apa dalilnya? Wah, padahal sabi dalil enggak lo paham ya. Mana dalilnya? Nabi SAW memanggil Bilal bin Rabah. Bilal, ta'al. Datanglah Bilal. Ada apa ya Rasulullah? Sami'tu daffan 'alaika baina yadayya fil jannah. Ambo dengar suara sendalmu di surga. Kresek, 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 kresek. Ambo dengar suara sendalmu sudah masuk surga wahai Bilal. Orangnya alun mati, sandalnya sudah masuk surga. Jangan-jangan awak dibandingkan sandal Bilal lebih mulia sandal Bilal daripada awak. Beko kalau ada di padang kau orang nan angkuh nan sombong, kecik kan kayaknya. Belum tentu engkau lebih mulia daripada sandal Bilal. Cik. Tapi yakinkan inyo ketek. Kalau inyo gadang dipijaknya wak. Sami'tu dafana 'alaika bayana ada fil jannah. Ku dengar suara gesekan sendalmu di surga wahai Bilal. Apa amalan engkau wahai Bilal? Bilal menjawab, ambo indak pernah meninggalkan solat sunat sesudah wudu. Indak pernah diajarkan dek Nabi, indak pernah disuruh dek Nabi, indak pernah dibuat dek Nabi. Indak ada Nabi menyebut, hai jamaah sekalian, kalau kamu sesudah wudu maka buatlah solat sunat sesudah wudu. Indak ada. Dibuat saja buat Bilal, dan Bilal indak khawatir bahwa perbuatan itu bid'ah. Oh, itu kan namanya sunnah takririyah, pengakuan Nabi terhadap perbuatan sahabat. Iyo, mana? Betul, memang itu perbuatan sahabat yang dibenarkan oleh Nabi sesudah Nabi batanyo. Sewaktu Nabi alun batanyo itu apa namanya? Ijtihad sahabat. Inyo basangko baik bahwa amal eko elok kalau dibuat diridhoi Allah, selama tidak bertentangan dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diakui oleh Nabi, maka inyo namanya sunnah takririyah. Dicakapkan, dikecekkan dek Nabi, namanya sunnah qauliyah. Dibuat dek Nabi, namanya sunnah fi'liyah. Diakui oleh Nabi, tidak pernah dibuat Nabi, namanya sunnah takririyah. Buya kok berang? Enggak, memang stylenya bentuk itu. Nanti kaji-kaji lu sama-sama sampai hilang selera sarapan pagi. Apalagi nanda dake sound system. Ay kecil.
Lalu kemudian sesudah sholat sunat wudhu, sholat sunat taubat. Apa dalilnya sholat sunat taubat? Ma min muslimin yuznibu zamban. Kalau ada orang nan khilaf silap salah babuek dosa, sumaya tatahhar, mandinya mandi taubat. Ba caranya bu ya, bantu mandi wajib. Mandi wajib tu ba bu ya. Anak lo tinggu nak tahu mandi wajib. Basah sadonyo, habis basah sadonyo. Lalu kemudian solat sunat taubat inyo. Summa yastaghfirullah. Sesudah itu inyo minta ampun kepada Allah. Illa ghafarallahu lah. Allah ampunkan semua dosanya. Habis bersih. Itulah beda Islam dengan Yahudi. Datanglah pelaku dosa menjumpai pendeta Yahudi. Hai pendeta Yahudi, yo, ambo sudah melakukan perbuatan dosa, membunuh, berzina, makan riba, makan Arab, merampok, mencuri, sudah membunuh 99 orang lah ambo bunuh. Apakah Tuhan mengampuni ambo? Kecek pendeta Yahudi, Tuhan tidak mengampunimu. Dicabutnya pisaunya lah 99, awak angnen ka 100 gitu. Oh, mati, genap 100, dapat poin. Tapi manakala Nabi Muhammad SAW datang, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru duna dzalika liman yasha. Allah mengampuni semua dosa. Innallaha yaqbalu taubatal abdi. Allah mengampuni dosa taubat seorang hamba qabla an yugharghir. Yugharghir bahasa Arabnya. Bahasa Inggrisnya gargle. Apa tuh ya? Bahasa awaknya apa tuh? Kacaki adik randang. Qabla an yugharghir. Selama alun ghara diterima Allah Subhanahu wa taala. Pintu Allah terbuka luas taubat. Sebanyak pasir di pantai, sebanyak buih di lautan dosamu, maka ampunan Allah lebih luas daripada itu. Yakin apa enggak? Percaya apa enggak? Lalu kemudian sesudah sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud. Saya elok-eloknya 8 rakaat. Banyak banget 8 rakaat tuh bu ya. Ada imam namanya Abdullah. Ayah inyo namanya Imam Ahmad. Nama lengkapnya Imam Abdullah bin Ahmad. Bertanyalah anaknya Abdullah ke apaknya Imam Ahmad. Wahai ayahanda Imam Ahmad. Ditanya orang, engkau anak Imam Ahmad? Yo. Engkau anak Imam Ahmad bin Hanbal? Yo. Imam Ahmad bin Hanbal tu bara rakaat solat malamnya. Salasami'ati raka'ah fil yaumi wal lailah. Salasa 3, mi'ah 100. Salasami'ah 300 rakaat sehari semalam. Jadi awak baru 8, banyak 300 rakaat. Sesudah itu nyokanai fitnah masuk penjara. Imam Ahmad bin Hanbal masuk penjara gara-gara fitnah khalqil Quran. Waktu itu rajanya berpendapat bahwa Quran itu makhluk, bukan kalam Allah. Maka sado ulama dan mengatakan Quran itu kalam Allah, tangkap, masukkan penjara. Datang ke Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal, ya, menurut engkau Quran itu makhluk apa kalam Allah? Makhluk atau qadim? Imam Ahmad mengatakan Quran kalam Allah, masuk penjara. Disiksa di penjara. Sesudah keluar penjara, Imam Ahmad sholat sunatnya 150 rakaat. Sebelum masuk penjara 300. Sesudah keluar 150. Awak tidak masuk, tidak keluar 2 rakaat tu. Lalu kemudian sesudah sholat sunat tahajud, sholat sunat hajat. Hajat itu bahasa kebutuhan, keinginan, kehendak yang luar biasa. Apa hajat awak? Hajat ingin punya anak penghafal Quran. Hajat ingin bisnis lancar, kalau lancar dapat PT, ingin buat masjid. Hajat ingin supaya yang soleh-soleh.
makonan paling elok berdoa didahului sholat sunat 2 rakaat. Hajatnya apa? Di dalam hati saja. Yang disabik kan, apalagi dia kayak orang banyak. Usolli sunnatal hajat, ingin rumah nang gadang bana. Allahu Akbar. Ayatnya terserah Buya, ambo indak lo hafal wadduha, alam nasroh pun indak. Dari tadi kulhu saja gue. Ada sahabat Nabi namanya Qatadah bin Nu'man. Qatadah bin Nu'man niko sembahyang sholat dari isya sampai subuh. Ayatnya indak nyutukan, indak ganti-ganti ayatnya. Rakaat pertama kul huwallah, kedua kul huwallah, ketiga kul huwallah, keempat kul huwallah, kelima kul huwallah, keenam kul huwallah sampai subuh. Dilaporkan ke Nabi. Iko nampaknya aliran kulhu. Ya Rasulullah, yo, aduh kawan kami, siapa namanya? Qatadah bin Nu'man. Makanya, inyo sholat dari maghrib, dari isya sampai subuh, tagak duduk kulhu saja ayat yang dibacanya. Ba'at ya Rasulullah. Innaha la ta'dilu sulusal Qur'an. Cie kul huwallah sama dengan sepertiga Al-Qur'an. Maka inyo sudah menghatamkan Al-Quran berkali-kali pada malam itu. Ada pula satu imam, ayatnya kul huwallah saja. Habisnya baca kul huwallah baru ayat panjang. Rakaat kedua, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Sesudah itu dia baca kul huwallah baru ayat panjang. Dilaporkan juga ke Nabi, ya Rasulullah, imam kami kul lain, baca kul huwallah baru ayat panjang. Rakaat kedua, baca kul huwallah baru ayat panjang. Cuba tanya kayaknya, manganya baca kul huwallah itu? Ditanya kayaknya, manga orang baca kul huwallah itu? Akeceknya, inni uhibbuha, ambo cinta pada kul huwallah. Akecek Nabi SAW, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Cintamu kepada kul huwallah menyebabkan engkau masuk ke dalam surga Allah. Itulah dalil yang dicari pencinta kul huwallah selama itu. Itu jawaban bagi bapak-bapak setiap tahajud malam ditanya bini, manga udah ayat indak batuka-tuka bantu Imam Mujahidin tuh. Ambo banyak hafal ayat, tapi ikonan paling ambong cinta. Nah, itu maka banyak jamaah suko mendengar ceramah ambo. Dia bisa melepaskan segala kesulitannya. Lalu sesudah sholat sunat hajat, sholat sunat witir, saketek-ketek witir cie rakaat, sapanjang-panjang witir sabaleh rakaat. Nah selama itu awak gue 3 rakaat menunggu bulan puasa, seolah-olah witir kau setahun sekali. Maka sesusah-susahnya gue lah witir cie rakaat. Lalu kemudian seelok-eloknya sabaleh rakaat. Nanti go sedang, mazhab sedang namanya. Lalu sesudah sholat witir, tunggulah azan subuh. Apa nanelo awak buat menunggu azan subuh? Wabil ashari hum yastaghfirun. Banyak-banyak beristighfar. Ambo bu ya, subuh tadi 100 kali ambo beristighfar. Ambo ambil tasbih, istighfar, 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 istighfar. Istighfar itu bukan itu. Istighfar itu astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Wallahi, bersumpah Nabi, wallahi inni la astaghfiru ila rabbi wa atubu ilaih. Ambo beristighfar minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala mi'ata marrah fil yaumi wal laila, 100 kali sehari semalam. Maka banyak-banyak awak beristighfar, dan paling elok istighfar menjelang masuknya waktu subuh. Sesudah itu tadangalah suara azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Awak pun pai ke masjid. Sampai di masjid tak kunci. Rupanya azan tadi azan handphone. Lupa menyetel handphonenya, ndak lo, handphone smartphone. Handphonenya bodoh, kurangnya bonga. Komplit lah. Nah,
Lalu kemudian melawan jihad nan pertama adalah melawan kantuk. Insya Allah awak, anak cucu awak lulus melawan kantuk nan pertama. Capek mana jam di Padang kok. Lah jam 6 lewat 5. 2. Ma min muslimin yusbihu, kalau sampai waktu subuh, sia saja nani duit sampai waktu subuh, maka dikirim Allah 2 malaikat. Akecek malaikat, Allahumma ati munfiqan khalafa, orang nan bersedekah iko agilah inyo ganti. Itu tadi nan lah bersedekah tadi, kecek malaikat, agilah inyo ganti. Tapi Allah Maha Adil, orang nan ndak bersedekah dikirim Allah 2 malaikat. Malakani 2 malaikat. Kecek malaikat cik lain, Allahumma ati mumsikan talafa, orang nan indak bersedekah binasakanlah dia. Kau jangan heran, pulang dari masjid sendal hilang, helm basah, ban pecah. Itu doa malaikat tadi. Ambo bukan nakut-nakuti. Keluarkan kotak lah. Keranjang. Rupanya nan alun bersedekah tadi Ustaz Somad itulah. Ambo pun baru teringat sesudah membacakan hadis itu. Datang lo cameh ambo. Nah, kami berdua sama Dajjal. Nah, nan lain hati-hati lah. Ambo nak mengajak, ambo cuma Allah. Jadi jihad nang kedua melawan tamak, bakhil, pelit, kedekut. Wa tuhibbunal mala hubban jamma, kamu cinta kepada harta kamu secinta-cintanya. Aduh, orang nan bapiki abeko saya awak sedekah sesudah tua. Makin tua awak makin dermawan atau makin bakhil? Dermawan keciknya. Ambo bacakan hadisnya. Ya keburu bunuh Adam. Kalau anak Adam manusia semakin tua, nan lain semakin lemah. Mato lemah. Ambo biarpun baru sampai 3 umur ambo, itu ndak nampak ambo ibu-ibu tu mana gadis, mana nenek-nenek, sama je nampak. Kalau awak semakin bertambah usia, kaki semakin lemah. Dulu ambo sanggup tagak ceramah 2 jam. Kini ceramah agak setengah jam kaki lah. Wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi. Siapa yang kami panjangkan umurnya, kami kembalikan kejadiannya lemah. Ya keburu Adam. Kalau manusia kau semakin tua, maka semakin lemah. Mata lemah, telinga lemah, pikiran lemah, hati lemah. Tapi ada 2 nan semakin kuat. Ya keburu ma'ahusnani, nan 2 semakin kuat. Apa itu? Hubbul mal, cinta harta. Makin tua, makin cinta harta. Maka jangan heran orang lah tua 70, 80, 90 solat zuhur 2 rakaat. Assalamualaikum. Datuk nenek tadi berapa rakaat? 2. Zuhur tu sampai lah tak lupa pula. Ikut sama awak makan sahur jam 9 makan es krim ya. Tak lupa, tapi surek tanah ingat. Titih di bawah bantal ingat. Iko nak nambah ceritakan iko fiktif atau fakta? Fakta, bukan hoax. Hadis Nabi, semakin tua manusia iko, makonan lain lemah, tapi nan 2 makin kuat. Apa itu? Hubbul mal, cinta harta. Wa karahiyatul maut, makin takwi mati. Makin tua, makin takwi mati. Jadi kalau ada anak-anak muda kau yang takwi mati, so makin tua, makin takwi mati. Pakai masker sampai 5 lapis. Sampai corona tu tak kaji. Kecik corona. Rasanya muda sedasar iko kecik. Pakai nan putih, pakai nan hitam, pakai nan biru,
pakaian astronot punya, bakacu helm pulau. Rupanya matinya waktu batuk. Nggak ledek corona. Ambo bukan mengajak umat eko supaya berani melawan corona, enggak. Supaya jangan rusak iman awak. Tapi awak ahlu sunnah wal jamaah mesti ada ikhtiar. Awak tetap pakai cuci tangan, tetap jaga jarak. Biasa kami dajjal dake, tapi kami jaga jarak. Ini namanya social distancing. Kami tetap pakai masker. Apa itu Ustaz Abdul Somad? Ini kenapa tidak pakai masker? Kok? Masker. Kece corona, maskernya kok di dagu, kece. Nah, jihad nang kedua adalah jihad melawan cinta harta. Kira-kira mana barek di antara nan dua ko? Melawan kantuk mato atau melawan cinta harato? Kalau diam, itu ada juga hadisnya. Ada hadisnya. Diam itu apa hadisnya? As-sukutu alamatur ridho. Diam tanda iyo. Kronologis hadis diam tanda iyo iko, kalau kamu menikahkan anak kemanakan kamu, maka tanyonyo dulu. Sebab perempuan itu tidak boleh nikah paksa, ditanyonyo. Maka Pak Kua pun mengirim, Bapak, betul anak gadis Bapak ini mau sama laki-laki ini? Betul Pak, coba tanya dulu. Mungkin kemarin nyok kena pelet. Nah, tanya. Nah, mau kau dengan laki-laki yang di samping Pak Kua itu diamnya? Berarti diam tanda yo. As-sukutu alamatur ridho. Zaman Nabi itu, zaman kini waktu ditanya mau dengan itu nak, mau jawab iya aja atau iya banget ya. Nah, jadi waktu ambo tanya tadi, mana yang lebih berat? Jihad melawan kantuk mata atau jihad melawan diri pelit menahan harta? Diam sadonyo. Memang dua-duanya barek. Alhamdulillah, sadonan hadir di Mujahidin Eko melawan kantuk mata lulus, melawan cinta harta pun lulus. Mengapa itu ya? Tuh piti sedang di itu 2000 5000. Bapak-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inyo memang dimulai dari kecil dulu. Gunung yang besar diawali dari kerikil-kerikil kecil. Pelari maraton juara internasional berawal dari merangkak langkah-langkah kecil. Itu kalau ditanya orang manga membagi 2000. Itu ditanya orang. Wah, gimana tadi? 2000, mana 2000? Oh, masuk surga 2000. Gunung yang besar berawal dari kerikil-kerikil kecil. Pelari internasional maraton juara itu berawal dari langkah-langkah kecil. Setuju? Jihad melawan. Ibu-ibu, ama-ama kajian M3 namanya, mak-mak milenial. Yang di kamarnya ada baju 3 lemari. Cubalah awak pikirkan supaya berhentilah membeli baju-baju kok. Karena kalau awak mati baju tu tinggalkan, bini muda-muda kau pun tak mau makanya. Tengoklah lah galak. Apa salah denai kecil amak belakang. Lawan keinginan. Yang ingin membeli tas kulit, yang ingin membeli cincin 3 di kiri, 3 di kanan, menunjuk bayam kangkung. Awak akan mati. Tapi Islam ikut tetap. Islam tidak menyuruh kita menghilangkan hawa nafsu, hanya meletakkan nafsu pada tempatnya. Nafsu makan, kulu. Nafsu minum, wasrabu. Nafsu suka hiasan, Nabi pun pakai cincin. Yang suka pakai cincin tidak dilarang. Tapi laki-laki jangan cincin ameh. Dan padusi cincin ameh, oke lah. Cek di kiri, cek di kanan. Ada piti nang ketigo, simpan.
Ada cincin untuk kampe kalimo, simpan. Niatnya untuk membangun masjid. Motor besar yang harga miliaran, jual. Mobil 5-10 pakai 2 cukup, yang lainnya jual. Lalu duitnya untuk apa? Duitnya kekal abadi, dibangunkan ke masjid. Karena perjuangan ini berat, melawan hawa nafsu, cinta motor, cinta mobil, cinta moge, cinta emas, cinta cincin, maka ini jihad. Maka disebutlah masjidnya Mujahidin. Kok bukan sembarang namo kok. Mujahidin. Tapi andai ambolah nan punya masjid segadang eko, ndak ambo Mujahidin namanya. Apa namanya? Masjid daripada pakai Harley. Supaya orang tahu kan. Di mana sembahyang subuh tadi? Di masjid daripada pakai Harley. Mengapa itu ceritanya? Ada cerita di balik nama. Betul? Saya bukan tak suka pakai motor besar. Ustadz kok tidak sesuai ceramahnya sama perbuatannya. Itu videonya pakai punya orang. Wah gitu nampak awak ada orang pakai motor Honda KT. Oh disitulah awak gas. Inyo ketakutan. Oh disitulah awak rasa awak mempunyai dunia. La ilaha illallah. Ambo raso kan? Ambo raso. Di rupanya ada manusia-manusia yang bisa menghilangkan itu. Mental-mental feodal. Berbahagia melihat penderitaan orang lain. Nampak anak-anak gadis lewat, di situ lo diganti gigi. Tengok orang, Allah ma'inyo lo di hati. Ada rupanya manusia yang mampu melawan itu, melawan segenap kehendak itu, lalu mengerahkannya untuk taat kepada Allah. Perbuatan itu bernama jihad, dan orang yang melakukannya mujahid. Siapa nama anak apa aku? Mujahid Pak Ustaz. Hebat. Maka dia gini nama mujahid. Ambo inginnya menjadi penjahit profesional. Dekor di weknya tokonya Mujahid Taylor. Hancur. Nah, 65 balik. Jadi untuk sementara itu saya dulu. Jihad melawan mato, jihad melawan harato. Cuma jamaah aku penyakitnya kalau dia lagi pengajian nang ketiga bu ya, nan dua tu pun alun diamalkan leh. Amalkan nan dua tu, nanti kami dengan Ustadz Jelfatullah datang leh menambah nang ketiga dan keempat. Nanti kami evaluasi, ada ujian akhir semesternya, UAS namanya. Ambo jawab dulu. Ada benar di dalam kitab Durratun Nasihin banyak hadis palsu Pak Ustadz. Durratun artinya kalau pakai dal, durratun permata, nasihin bagi orang pemberi nasihat. Durratun nasihin permata-permata bagi orang pemberi nasihat. Kalau pakai dal. Tapi kalau Duratun artinya kentut yang berbunyi. Jadi bahasa Arab kok hebat. Kentut yang berbunyi duratun. Kalau ndak berbunyi fusaun. Hebat bahasa Arab. Nan berbunyi ndak berbunyi ada bahasa Arab. Tapi nan bau nan ndak bau ndak ada. Sebab nan ndak berbunyi pun luar biasa baunya. Jadi Durratun Nasihin itu kitab pemberi nasihat. Rupanya di dalam kitab iko banyak hadis-hadis yang sanadnya putih, hadis dhaif. Tapi ada pula nan sebenarnya ndak ada sanadnya. Lalu kemudian ditelitilah oleh seorang ahli hadis dari Jakarta, pendiri rumah hadis, Dr. Amal Fathullah. Doktor ada Fathullah nyulung ujungnya. Dan iko Buya Jel Fathullah. Dan itu ada juga Fathullah Jakarta. Coba cek beko. Ditulisnya di
Universiti Kebangsaan Malaysia, disertasi S3-nya. Coba cari di Google. Sebentar ya. Ambo kalau ceramah handphone ambo matikan. Sebab handphone ko memangnya smartphone. Cuma kadang non tak tahu awak sedang ceramah. Kadang awak sedang sembahyang berbunyinya. Kaciknya smartphone, tapi nya tak tahu awak sembahyang. Durratun Nasihin, disertasi S3 UKM. UKM Universiti Kebangsaan Malaysia. Rupanya Google pun tak jauh tahu. Durratun Nasihin, disertasi Fathullah. Kajian Durratun Nasihin. Mutiara Nasihat. Kok namanya Dr. Ahmad Lutfi Fathullah. Cari beko, sudah dicetak supaya tahu awak mana hadisnya dhaif, mana hadisnya palsu. Hadis dhaif boleh diamalkan. Contoh hadis dhaif, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Itu dhaif. Yang sahih, bismillah. Jadi beko kalau lu nelapa bana, bismillah. Ditanya di orang, manganda Allahumma barik lana, dhaif. Tapi hadis dhaif boleh diamalkan. Contoh hadis palsu dan tidak boleh diamalkan sama sekali. Al-Bazinjan sifaun min kulli da. Terong obat dari segala macam penyakit. Hadis palsu. Tidak ada disabik dia Nabi. Siapa membuatnya? Tukang jual terong. Supaya laku. Jadi Bali Durratun Nasihin sudah diperiksa dan dicek disertasi S3 di UKM Dr. Ahmad Lutfi Fathullah. Bali yang tanya sih.